Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Paskah ketiga berdasarkan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Kedua murid Emmaus gagal melihat Yesus sebagai Mesias. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada akhir tahun 1970-an beredar sebuah film yang berjudul Jesus Christ Superstar. Film itu bercerita tentang kehidupan Yesus dalam bentuk nyanyian dan tarian. Dalam film itu terdapat beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab, seperti Yesus Kristus, apakah engkau itu betul seperti yang orang pikirkan? Musiknya pun bagus dan mempesona, seperti lagu yang dinyanyikan oleh Maria Magdalena, "Saya tidak tahu bagaimana mencintainya." Namun, terkadang dia membuat lucu hal-hal yang sebetulnya dianggap sakral, seperti ketika Maria Magdalena bernyanyi, "Dia hanyalah seorang pria biasa, dan saya telah mengenal begitu banyak pria sebelumnya." Maklum, Maria Magdalena adalah seorang perempuan dengan reputasi buruk. Tetapi kesalahan yang paling besar dalam film itu adalah dia tidak melukiskan kebangkitan Kristus. Ia menyajikan begitu banyak adegan, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian Yesus. Tetapi dia tidak melukiskan sedikit pun adegan mengenai kebangkitan Kristus, sehingga tidak ada nampak aspek superstar dari Yesus. Karena sama seperti semua orang lain, Yesus pernah lahir, hidup, dan mati. Mestinya, justru karena kebangkitannya itu, Yesus dianggap sebagai superstar, karena dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Karena kealahannya itu, maka dia bisa bangkit dari kuburnya. Dan tidak seorang pun nabi atau siapapun yang mengalami kebangkitan seperti Yesus yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Saudara-saudari terkasih, kesalahan serupa itu dibuat oleh dua murid dari Emmaus, sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Kedua murid itu berpikir bahwa segala sesuatu telah berakhir sesudah kematian Yesus di kayu salib. Hal itu nampak dalam kata-kata mereka yang bernada putus asa tentang Yesus. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal, dulu kami berharap bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan orang-orang Israel. Lukas bab 24 ayat 19 sampai 21. Kekecewaan kedua murid itu dialami oleh juga murid-murid lain, sebab mereka masing-masing punya harapan sendiri-sendiri dari Yesus. Yakobus dan Yohanes misalnya, anak-anak Zebedeus, mengharapkan bahwa dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus itu, mereka menjadi orang-orang pertama dan orang kedua. Dan berulang kali di dalam kitab suci, para murid itu bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Dengan kematian Yesus di kayu salib, maka semua harapan itu sepertinya tidak terpenuhi. Maka mereka pun pelan-pelan mulai melupakan Yesus. Kedua murid dari Emmaus dalam Injil tadi kembali ke kampung asal mereka, Emmaus. Namun, sebagaimana nampak dalam cerita Injil, Yesus membimbing kedua murid itu untuk perlahan-lahan masuk ke dalam misteri kebangkitannya. Dia melakukan hal itu dengan dua cara, yakni dengan sabda dan sakramen. Bimbingan melalui sabda terjadi ketika Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai kitab Musa sampai dengan kitab para nabi.
Lukas bab 24 ayat 27. Sementara tuntunan melalui sakramen terjadi ketika Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada kedua murid itu. Lukas bab 24 ayat 30. Pada waktu pemecahan roti itulah kedua murid itu mengenal Yesus yang bangkit. Tetapi ketika mereka mengenal Yesus, Yesus lenyap dari pandangan mereka. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana kedua murid dari Emmaus, tidak jarang kita juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tetapi sebagaimana juga jelas dalam pengalaman kedua murid itu, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia akan menemani kita dalam perjalanan hidup kita untuk meneguhkan kita sebagaimana telah dilakukannya terhadap kedua murid dari Emmaus itu. Persyaratannya adalah bahwa kita mesti terbuka kepada Dia, sebagaimana kedua murid dari Emmaus tadi dengan sangat terbuka menceritakan kesulitannya mereka yang konkret kepada Yesus. Maka semoga berkat rahmat kebangkitannya kita semakin terbuka untuk membiarkan Yesus yang bangkit terlibat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.